Halo semua, di sini kami akan menjelaskan mengenai final report dari Komedi. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alia Mutia Fitri, kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu ada Andrea Deborah Narulita, kemudian ada Atika Najwa Febriani, ada Raisa Adlina Febriani, dan juga Vega Syafitra Winarsi. Berikut merupakan beberapa cakupan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada prototype, kemudian ada teknologi yang digunakan, selanjutnya ada budget expense dan juga market size, kemudian ada SDG dan juga resesi 2023. Yang pertama akan dibahas mengenai prototype. Berikut merupakan prototipe dari aplikasi Omedik itu tersendiri. Yang pertama ada bagian halaman home yang terdiri dari beberapa fitur yang dimiliki oleh Omedik, yaitu terdapat online consultation, start queue, health tracker, hospital information, emergency call, dan juga online pharmacy. Pada halaman home juga terdapat account, dan lokasi pengguna, kemudian juga ada promo-promo yang sedang dijalani, dan juga ada beberapa health tips. Kemudian pada halaman profile, terdapat profil yang dimiliki oleh pengguna yang terdiri dari atas umur, berat badan, juga tinggi badan dari pengguna, dan juga histori dari penggunaan aplikasi Omedik yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Selanjutnya pada page more, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu ada dapat melihat alamat yang tersimpan, kemudian bisa melihat payment method, pengaturan, dan juga terdapat help center. Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa fitur yang dimiliki oleh Omedik. Yang pertama ada emergency call yang dapat digunakan oleh pengguna ketika ada beberapa hal-hal yang emergensi, misalnya terjadi kecelakaan, ada serangan jantung, ataupun ketika ada ibu hamil. Di situ, pengguna dapat mencet tombol SOS selama 3 detik dan kemudian akan didatangkan ambulans sesuai dengan lokasi yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian fitur selanjutnya ada online consultation. Di sini pengguna dapat melakukan konsultasi secara online dengan para dokter, baik itu melalui video call, voice call, ataupun via chat. Kemudian ada beberapa fitur lainnya. Yang pertama ada health tracker. Di sini ada beberapa kategori yang bisa dipilih oleh pengguna, activity, body measurement, dan lain-lain. Selanjutnya juga terdapat hospital information yang dapat digunakan oleh pengguna Omedik apabila ingin mencari informasi mengenai rumah sakit ataupun klinik yang ada di sekitaran lokasi pengguna tersebut. Dari hospital information ini terdapat beberapa filter, yaitu bisa dipilih berdasarkan lokasi terdekat ataupun jenis fasilitas yang digunakan, seperti apabila ingin mencari rumah sakit ataupun mencari klinik. Kemudian juga terdapat online farmasi. Di sini pengguna dapat membeli obat-obatan secara online dan langsung dikirimkan ke alamat pengguna. Selanjutnya itu mengenai teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan pada Omedik yang pertama yaitu desain. Untuk UI desainnya, kami menggunakan Figma karena aplikasi web ini dapat diakses dari mana saja, sehingga mudah untuk bekerja sama secara tim dengan orang-orang yang berada di tempat yang berbeda. Selanjutnya untuk sistem diagrams, kami menggunakan Drive.io karena Drive.io adalah aplikasi web yang dapat diakses dari mana saja sehingga sangat mudah untuk bekerja secara tim dengan orang-orang yang berada di tempat yang berbeda. Selanjutnya untuk dokumen collaboration, kami menggunakan Google Docs. Salah satunya karena Google Docs memungkinkan kami untuk bekerja sama secara real-time pada dokumen yang sama. Hal ini sangat memudahkan proses mengembangkan dokumentasi karena kami tidak perlu menunggu orang lain untuk menyelesaikan bagiannya sebelum kami bisa melanjutkan pekerjaan. Selanjutnya untuk development. Yang pertama, target user dari Omedik adalah mobile user, Android, dan juga iOS. Kami menargetkan pengguna mobile, Android, dan iOS untuk pengembangan aplikasi Omedik karena kami ingin menyediakan solusi yang mudah diakses bagi seluruh pengguna yang ingin menggunakan layanan kami. Selanjutnya, untuk back-end-nya kami menggunakan Firebase karena Firebase memiliki beberapa keunggulan yang dapat membantu kami dalam mengembangkan aplikasi yang efektif dan bermanfaat bagi pengguna mobile, Android, dan juga iOS. Selanjutnya, untuk front-end-nya kami menggunakan Flutter karena sebagai front end kami karena pengembangan aplikasi Omedik yang menargetkan pengguna mobile, Android, dan juga iOS.
Kemudian untuk arsitektur type-nya kami menggunakan client server. Kami menggunakan client server karena memiliki beberapa keunggulan yaitu untuk scalability-nya, arsitektur client server memungkinkan kita untuk menambah jumlah klien atau server sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada keunggulan lainnya seperti untuk security, maintenance, dan juga efisiensi. Kemudian untuk marketing, yang pertama yaitu social media account, kami menggunakan yaitu Instagram, Line, dan juga WhatsApp. Dan untuk target ads-nya sendiri, kami menargetkan yaitu Instagram. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai budget expenses dari aplikasi Omedik. Boleh next. Oke, berikut adalah laporan dari budget expense analysis. Dapat lihat di sini pada tahun ke-0, total biaya adalah 10.810.000. Pada tahun pertama, totalnya adalah 7.070.000. Tahun kedua, 42.200.000. Dan pada tahun ketiga, totalnya mencapai 81.080.000. Jadi, dapat disimpulkan aplikasi ini jauh di bawah threshold, yaitu 280 juta. Boleh lanjut. Ya, selanjutnya adalah analisis market size. Pertama adalah TAM atau Total Addressable Market. Adalah jumlah total pasar yang dapat diakses oleh aplikasi kesehatan Omedik di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 270 juta orang. Dengan asumsi bahwa semua orang di Indonesia membutuhkan layanan kesehatan, maka TAM aplikasi kesehatan Omedik di Indonesia adalah sekitar 270 juta orang. Lanjut. Selanjutnya adalah SAM atau Serviceable Addressable Market, yaitu merupakan jumlah pasar yang dapat diakses oleh aplikasi kesehatan Omedik di Indonesia dan memenuhi syarat untuk menggunakan layanan yang ditawarkan oleh aplikasi. Misalnya hanya orang-orang yang memiliki perangkat mobile, smartphone, atau tablet yang dapat menggunakan aplikasi Omedik. Menurut data dari Statista, penetrasi perangkat mobile di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 75%. Dengan asumsi bahwa semua orang yang memiliki perangkat mobile memenuhi syarat untuk menggunakan aplikasi Omedik, maka SAM dari aplikasi kesehatan Omedik adalah sekitar 202,5 juta orang atau 75% dari 270 juta orang. Next. Selanjutnya adalah SOM atau Share of Market, yaitu merupakan pangsa pasar yang diperebutkan oleh aplikasi kesehatan Omedik di Indonesia dibandingkan dengan aplikasi kesehatan lain yang tersedia di pasaran. Misalnya jika terdapat 10 aplikasi kesehatan lain yang tersedia, maka SOM dari aplikasi kesehatan Omedik adalah sekitar 10%. Maka dengan asumsi tersebut, maka SOM dari aplikasi kesehatan Omedik adalah sekitar 20,25 juta orang, yaitu 10% dari 202,5 juta orang yang merupakan SAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal hubungan Omedik dengan SDG. Pengembangan aplikasi kesehatan Omedik memiliki hubungan yang erat dengan Sustainable Development Goal atau bisa kita sebut dengan SDG pada bagian perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri merupakan masalah yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang luas pada kesehatan manusia. Seperti contohnya dapat menyebabkan perubahan pola cuaca tidak menentu yang dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti demam berdarah, malaria, dan diare, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan kanker. Aplikasi Omedik dapat membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim ini pada kesehatan manusia dengan cara yang pertama menyediakan layanan konsultasi kesehatan secara online. Pengguna Omedik dapat mengakses layanan ini di mana saja dan kapan saja, sehingga tidak perlu lagi pergi ke fasilitas kesehatan yang jauh atau mengalami kesulitan dalam mencari informasi kesehatan. Dengan demikian, aplikasi Omedik dapat membantu
mengurangi emisi gas rumah kaca yang mungkin saja dihasilkan oleh transportasi yang dibutuhkan atau dipakai untuk mengakses fasilitas kesehatan pengguna. Yang kedua, Omedik juga memberikan informasi yang berguna bagi pengguna tentang cara-cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada kesehatan. Misalkan, aplikasi dapat memberikan saran mengenai makanan sehat yang dapat dikonsumsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari industri pertanian, atau bisa juga dengan memberikan informasi mengenai cara-cara untuk mengurangi penggunaan plastik yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai resesi 2023. Dampak resesi terhadap perkembangan Omedik. Yang pertama, penurunan permintaan akan layanan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan bagi kami yang mengembangkan aplikasi Omedik, sehingga dapat menghambat pengembangan aplikasi tersebut. Selanjutnya, resesi ekonomi juga dapat menyebabkan penurunan investasi dari investor yang mungkin ragu untuk berinvestasi pada bisnis yang tidak terlalu stabil di masa resesi. Hal ini dapat menghambat kami dari mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi Omedik secara lebih tepat atau meningkatkan kualitas aplikasi tersebut. Selanjutnya, dari sisi SDM, adalah menyebabkan para karyawan yang masih bekerja merasa tidak aman dengan kondisi pekerjaan dan mereka cenderung tidak produktif. Hal ini dapat menyebabkan proses pengembangan aplikasi Omedik karena rendahnya produktivitas karyawan. Selanjutnya, potensial Omedik di masa resesi. Aplikasi kesehatan Omedik memiliki potensial keuntungan dan manfaat yang sangat besar di masa resesi akibat COVID-19. Aplikasi dapat membantu mengurangi jumlah orang yang harus datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan, sehingga dapat mengurangi resiko penularan virus. Lalu, aplikasi juga dapat memberikan manfaat bagi pengguna dengan menyediakan informasi kesehatan yang berguna dan menyediakan layanan konsultasi kesehatan yang efektif. Selanjutnya, aplikasi juga dapat membantu pengguna dalam mengelola kesehatan dengan memberikan saran tentang makanan sehat yang dapat dikonsumsi atau memberikan saran tentang cara-cara menjaga kesehatan mental di masa resesi. Yang terakhir, aplikasi kesehatan Omedik juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan yang mengembangkannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.